Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina Rabbun karim wa anta dzul bin adim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhalladzina sallallahu alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadarahmu silati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada saudaraku semua yang berbahagia yang saya muliakan, juga kepada pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada para subscriber dimanapun berada, baik dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Mbah No Al-Wahid. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi diri saya, bermanfaat juga bagi Bapak Ibu, juga bermanfaat bagi para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min hadza ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti biasa pada malam hari ini dan pada kesempatan hari ini, di sini saya akan berbagi satu amalan, saya akan berbagi suatu ilmu untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ilmu ini nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada subscriber dimanapun berada yang telah membantu mensupport channel Mbah No Al-Wahid. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan baik di dunia maupun kebaikan di akhirat. Di sini saya tidak bisa membalas sedikit pun atas partisipasi, atas dorongan dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi yaitu suatu ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Akhir-akhir ini banyak sekali yaitu fenomena-fenomena alam yang terjadi. Bahkan pada akhir-akhir ini banyak sekali spiritualis yang melenceng dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melenceng dari syariat yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga melenceng dari tuntunan Al-Quranul Karim. Sering kita mendengar bahwasanya seorang spiritualis itu apabila dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka kebanyakan yang ada pada diri spiritualis itu sendiri akan memunculkan satu egoisme, yaitu sifat sombong,
sifat riya dan takabur, bahkan sampai berani menjerumuskan diri dalam kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini saya akan membeberkan ataupun menjelaskan bagaimana cara kita mengobati apabila ada saudara kita, tetangga kita, ataupun orang lain, bahkan diri kita terkena penyakit yang tidak bisa dilihat dengan sistem medis. Penyakit ini boleh dikatakan adalah penyakit gaib yang dilakukan oleh spiritualis yang mengatasnamakan yaitu sebagai dukun. Mungkin Bapak Ibu menemui ataupun Bapak Ibu mengalami satu hal, yaitu penyakit yang apabila itu diperiksakan ke medis maka tidak nampak penyakit tersebut, tetapi Bapak Ibu merasakan satu penyakit yang sangat amat sakit sekali. Di sini Bapak Ibu bisa menandai ciri-ciri daripada penyakit non medis. Biasanya penyakit non medis ini bereaksi pada malam hari, mungkin perut yang sakit, jantung yang sakit, ataupun kaki yang sakit, dan dimanapun itu terasa sakit. Ini bisa Bapak Ibu lihat pada ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri yang pertama yaitu orang yang mengalami sakit non medis itu biasanya dia pada malam hari akan mengalami satu kebingungan, hilang kontrol, tidur pun tidak nyenyak, dan sering dibayang-bayangi yaitu sosok hitam yang menyeramkan dan menakutkan. Ini adalah penyakit yang sifatnya gaib ataupun penyakit non medis. Apabila Bapak Ibu menemui itu saudara kita ataupun tetangga kita, bahkan diri kita mengalami hal yang semacam itu, maka langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan yaitu dengan sebagai berikut. Apabila Bapak Ibu menginginkan untuk mengobati seseorang tersebut, maka langkah pertama yaitu Bapak Ibu lakukan mengambil air wudhu untuk bersuci, menghilangkan hadas baik kecil ataupun hadas besar. Setelah selesai melakukan wudhu, maka apabila si sakit itu orang lain, maka suruhlah si sakit itu untuk berbaring dan tanyalah di mana letak sakit tersebut ataupun sakit yang dirasakan. Apabila itu sakit berada di perut, maka Bapak Ibu yang mau mengobati penyakit tersebut yaitu lakukanlah dengan membaca ayat kursi 1 kali ataupun 3 kali, tahan nafas untuk memagari ataupun membentengi apabila Bapak Ibu ingin mengobati seseorang yang mengalami sakit non medis. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu tarik nafas panjang dengan membaca dengan membaca ayat kursi 1 kali ataupun 3 kali. Bacalah ayat kursi, setelah itu hembuslah ke tangan, ditiupkan ke tangan, maka usapkanlah ke muka, ke badan ataupun ke tangan. Itu tujuannya adalah untuk memagari diri apabila Bapak Ibu ingin mengobati orang lain, agar efek daripada penyakit yang diderita oleh pasien ini tidak akan menyerang Bapak Ibu sekalian, ataupun tidak akan menyerang kepada seseorang yang ingin mengobati
si pasien. Setelah selesai membaca ayat kursi dan ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke muka, ke wajah ataupun ke badan, maka langkah selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan yaitu dengan Al-Fatihah memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kali, membaca Al-Fatihah kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali, dan membaca Al-Fatihah satu kali kepada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diulang satu kali, yaitu dengan bacaan Al-Fatihah. Selesai itu, maka tiupkanlah di telapak tangan Bapak Ibu sekalian seperti ini. Setelah selesai itu, maka rasakanlah di mana ada letak penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Apabila Bapak Ibu merasakan satu energi panas menggumpal di telapak tangan, apabila itu terasa panas, maka penyakit yang dialami oleh si pasien tersebut yaitu suatu penyakit kiriman, baik itu penyakit non medis yang dikirim oleh seseorang atas nama si dukun ataupun yang lainnya, yaitu berwujud suatu energi jin yang fasik. Setelah Bapak Ibu merasakan satu energi panas di telapak tangan Bapak Ibu sekalian, maka genggamlah energi tersebut dan bacakanlah yaitu 3 kali surat Al-Lahab yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, tabat syada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahabi wa mar'atuh ammalatal hatab fi jidha khatlum mim masad. Ini dibaca 3 kali kalau memang sanggup, yaitu dengan cara tahan nafas. Setelah itu Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan dengan tangan tetap menggenggam seperti ini. Dibaca diulangi yaitu 3 kali. Dilanjutkan yaitu dengan membaca surat Al-Fil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini diulang 3 kali dan ditiupkan. Bila Bapak Ibu menginginkan ini kembali kepada seseorang si dukun yang telah menyakiti si pasien, maka berdoalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan yaitu penyakit kepada seseorang yang telah mengirim. Itu apabila Bapak Ibu ingin mengembalikan. Dan apabila Bapak Ibu tidak ingin mengembalikan, maka carilah 1 buah botol, baik itu botol kaca ataupun botol mineral. Bapak Ibu masukkan ke dalam botol tersebut dan ditutup, maka buanglah ke sungai ataupun ditanam. Itulah penjelasan daripada kita apabila Bapak Ibu ingin mengobati suatu penyakit yang sifatnya non medis ataupun guna-guna santet teluh kepada seseorang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, insya Allah Bapak Ibu akan diberi kemudahan untuk mengobati orang yang terkena penyakit guna-guna. Dan mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini
bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengamalkan ilmu ini, diusahakan untuk mengamalkan, yaitu pertama Bapak Ibu lakukan pada malam hari, yaitu sholat hajat 2 rakaat dan membaca ayat-ayat pendek daripada Al-Quranul Karim. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung untuk menangani si pasien ataupun orang yang sakit tersebut. Apabila Bapak Ibu sudah terbiasa dengan mengalami pengobatan yang seperti itu, maka sewaktu-waktu Bapak Ibu ingin mengobati seorang pasien itu akan dengan mudah sekali. Dan pesan saya, gunakanlah ilmu ini untuk jalan yang baik, dan jangan lupa untuk selalu melakukan tirakat ataupun riyadhah, karena keampuhan daripada satu amalan itu semua adalah izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhtiar Bapak Ibu sekalian, dengan berpuasa, dengan riyadhah, maka segala hajat Bapak Ibu sekalian di dalam mengobati si pasien, orang yang sakit terkena guna-guna, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan komentar di kolom bawah. Dan jangan lupa untuk menyentuh subscribe, tulisan yang berwarna merah hingga menjadi abu-abu, dan sentuh like serta bagikan apabila bermanfaat. Di sini saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih.